Oke, baik. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang dianggotakan oleh Tian Yohanes Yagian, saya sendiri Alvin Gultom, Wira Matilda Sejawat, dan Yunda Christine Siombing akan mempresentasikan mengenai CGR dan studi kasus. Next slide. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai deskripsi jurnal, latar belakang masalah, ruang lingkup dan istilah khusus, metode, teknik, dan pendekatan, serta next slide. Slide-nya belum berjalan, Kak. Udah di sini. Serta hasil temuan dan studi kasus. Dalam studi kasus akan membahas mengenai penjelasan kasus sejenis, analisa tambahan, dan solusi. Next. Selanjutnya lagi, di bagian deskripsinya. Nah, bagian deskripsi jurnal akan dijelaskan oleh Tian Yohanes Yagian. Dipersilakan. Oke. Di sini ada deskripsi jurnal. Yang pertama itu ada judul yaitu analisis faktor-faktor pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan. Nah, penulisnya itu ada Rania Femi Salsabila dan Amma Suyanto. Asal institusi penulis itu Faculty of Economics and Business Telkom University. Diterbitkan tahun 2002. Nah, latar belakang masalah, jurnal dengan judul analisis faktor-faktor pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan berfokus atau didasarkan pada permasalahan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, jurnal memiliki hasil penelitian bahwa terdapat adanya 10 faktor yang membentuk di dalam pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan, yaitu faktor kemudahan dan terorganisir, tren produk, layanan pelanggan, promo, kesenangan, daya tarik, dan juga keterbatasan waktu. Nah, dengan yang paling dominan adalah kemudahan dan terorganisir. Pada jurnal tersebut, dalam menemukan tujuan penelitian menggunakan teknik analisis faktor eksploratoria atau EFA, sehingga akan diketahui hubungan timbal balik antara variabel. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa jurnal dilatar belakangi oleh permasalahan untuk menemukan apa yang menjadi faktor dalam mempengaruhi pembelian impulsif pada e-commerce kecantikan di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Tian. Untuk ruang lingkup dan istilah khusus akan dijelaskan oleh rekan kami. Persilakan. Khusus. Di dalam jurnal kami terdapat 25 istilah khusus, yaitu yang pertama ada impulsif, yang artinya bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati. Dengan kata lain, dorongan manusia untuk bertindak di luar batas yang sewajarnya. Lalu ada fleksibel, yang artinya luwes atau mudah dan cepat menyesuaikan diri. Fleksibel juga sering dipakai untuk menggambarkan kecakapan seseorang dalam bekerja. Lalu ada e-commerce, secara umum diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Lalu ada hedonis. Hedonis berasal dari bahasa Yunani yakni hedon berarti kesenangan. Hedonis adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Lalu ada
substansial yang artinya bersifat inti atau sesungguhnya. Traffic website artinya jumlah orang yang mengunjungi sebuah website, halaman yang mereka lihat, dan durasi saat pengunjung melihat atau membaca halaman-halaman tersebut. Lalu ada stili, artinya dorongan atau rangsangan. Backward 4.0 merupakan suatu pengukuran untuk mengukur kualitas website berdasarkan kegunaan, kualitas informasi, kualitas interaksi, dan overall. Lalu ada time pressure adalah tindakan melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah ditetapkan atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran waktu yang sangat ketat. Overall impression artinya kesan keseluruhan. Staff site artinya suatu aplikasi berbasis web yang dipergunakan khusus untuk staf pengajar di sekolah. Lalu ada satisfaction yang artinya kepuasan. Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian atau tindakan mencari, melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Lalu ada purposive sampling adalah salah satu metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Sampel diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu ada screening question, adalah pertanyaan awal yang digunakan untuk menyaring peserta yang cocok untuk mengikuti penelitian. Screening question berguna untuk menilai latar belakang ataupun karakteristik mereka sehingga penelitian terlaksana dengan efektif dan efisien. Lalu ada validitas, yang artinya sejauh mana konsep, kesimpulan, atau pengukuran beralasan dan kemungkinan sesuai secara akurat dengan dunia nyata. Lalu ada agent value, merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap pembentukan karakteristik sebuah vektor atau matriks. Lalu hotlist artinya daftar panas atau daftar yang sedang berlangsung. Brand trust, kemampuan merek untuk dipercaya, yang bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan. Lalu ada psikososial. Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang. Lalu split half, artinya metode belah dua menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali. Lalu ada bandwidth, merupakan jumlah maksimal pengiriman yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data. Konfirmatori adalah suatu teknik di mana secara a priori teori dan konsep telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu indikator-indikator yang digunakan dan variabel-variabel mana saja yang masuk ke dalam indikator tersebut. Lalu yang terakhir ada flash sale yang biasa disebut penjualan kilat, artinya sistem penjualan di mana e-commerce memiliki konsep akan memberikan tawaran harga yang lebih rendah. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian multivariat menggunakan analisis faktor eksplorasi. Teknik analisis faktor eksplorasi atau EFA digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik di antara sejumlah besar variabel dan untuk menjelaskan variabel-variabel ini dalam istilah dimensi atau faktor yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, analisis data dibantu oleh software SPSS versi 24 for Windows. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yonda sudah menjelaskan. Kemudian ada karakteristik responden. Karakteristik responden akan dijelaskan oleh rekan kami, Kame Wira MC Jabat. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya ada karakteristik responden. Karakteristik responden itu terdiri dari jenis kota, yaitu yang dipilih adalah kota besar, kecil, maupun metropolitan.
Yang kedua, jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada usia dengan rentang 15 tahun sampai 20 tahun, 21 tahun sampai 25 tahun, 26 tahun sampai 30 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun. Sedangkan untuk pendapatan dimulai dari 1.500.000 sampai dengan lebih dari 5 juta. Slide selanjutnya. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden penelitian ini didominasi para pembeli yang berdomisili atau bertempat tinggal di kota besar, yaitu sebesar 60,50%. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa responden penelitian ini didominasi oleh pembeli berjenis kelamin perempuan dengan persen 87,5%. Dan untuk rentang usianya dimulai dari 21 sampai 25 tahun, yaitu sebesar 60,3%, serta memiliki pendapatan per bulan pada rentan antara 1.500.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Slide selanjutnya. Studi kasus. Nah, studi kasus yang relevan dengan artikel yang telah kami review sebelumnya ialah jurnal dengan yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Potongan Harga Terhadap Pembelian Impulsif Produk Skincare. Slide selanjutnya. Jurnal ini membahas mengenai pengaruh dari adanya electronic word of mouth dan potongan harga terhadap pembelian impulsif produk skincare. EWOM merupakan salah satu teknik pemasaran yang dapat dipercaya oleh suatu perusahaan, yaitu dengan cara memelihara kesan dan pesan suatu produk, di mana penilaian tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan para calon konsumen untuk pada akhirnya membeli produk tersebut ataupun tidak, serta perusahaan juga dapat melakukan pengawasan serta analisis terhadap kesan produknya melalui media internet dengan harapan dapat mencakup golongan pasar yang tidak terbatas. Pada jurnal ini berfokus kepada produk skincare dengan merek Sidmax yang diangkat dalam jurnal menggunakan responden sebanyak 162 orang. Dan sampel pria atau wanita yang telah pernah membeli produk berada di rentan umur 20 tahun. Pengaruh dari EWOM dan potongan harga terhadap pembelian impulsif adalah memberikan pengaruh positif terhadap pembelian produk. Slide selanjutnya. Analisa tambahan. Dalam analisa tambahan ini, kami melakukan dua analisis. Yang pertama, analisis citra merek. Nah, analisis citra merek dapat dijadikan sebagai analisis tambahan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat nama baik merek di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengetahui seberapa besar nama citra merek di masyarakat, maka akan lebih mudah untuk memperhatikan segmentasi pasar dan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua itu ada analisis kualitas produk. Analisis ini menjadi indikator utama dalam pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan menganalisis tingkat kualitas produk yang dikeluarkan di dalam pemasaran terhadap masyarakat akan membantu untuk menarik minat beli konsumen. Dengan mendapatkan data terkait kualitas produk di mata masyarakat, perusahaan akan menjadi lebih mudah untuk memasarkan produknya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk kami. Selanjutnya, ada analisa tambahan. Analisa tambahan merupakan analisis fasilitas yang dimaksud berkaitan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Apakah dalam memasarkan produknya sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen atau memberikan pelayanan yang buruk terhadap konsumen. Hal tersebut akan menjadi penentu dalam mempengaruhi pembelian impulsif. Slide selanjutnya. Berdasarkan kasus yang kami angkat, solusi yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu melakukan analisis AIDA pada produk. Analisis AIDA merupakan analisis yang dilakukan dengan menerapkan strategi baru agar mencari dan
menerapkan implementasi kognitif kepada masyarakat, kemudian melakukan analisis ISAS. Kelemahan dalam analisis ISAS ini adalah terdapat pada jangka waktunya. Jangka waktu yang digunakan dalam melakukan analisis ISAS sudah tergolong lama. Slide selanjutnya. Kak Tian, untuk slide selanjutnya, tolong. Sudah. Nah, perusahaan yang mengalami isu serupa kami ambil dari produk Madam G yang dengan isu analisis AIDA pada konten Instagram Madam G terhadap minat beli konsumen. Next. Slide selanjutnya, Kak. Perusahaan ini merupakan perusahaan kosmetik yang tren pada saat ini. Selain harga yang murah namun memberikan kepuasan kepada konsumen. Kepuasan tersebut berupa bahwa produk memberikan hasil yang baik seperti melembutkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Isu yang terjadi perusahaan Madam G ini sama seperti kasus produk skincare yang mencari pengaruh terhadap pembelian impulsifnya. Isu terbaru terkait produk yang dikeluarkan Madam G adalah karena brand masyarakat yang tidak kebagian produk, mereka berencana akan mengeluarkan stok yang banyak dengan harga yang sama di saat bersamaan. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari laporan kami yaitu minat yang dilakukan oleh customer dapat dipengaruhi dengan konten yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa ditinjau dari aspek AIDA Madam G menggunakan warna yang cerah pada konten foto produk. Hal tersebut tentu akan menjadi strategi IWOM terhadap pembelian produk yang dikeluarkan perusahaan. Selain itu, pembelian impulsif dapat diatasi dengan mengeluarkan produk dengan berskala dan menampilkan produk dengan manfaat produk dalam bentuk testimoni. Upaya ini dilakukan demi menarik perhatian para pembeli. IWOM memberikan pengaruh positif terhadap tingkat dan frekuensi penjualan produk. Dengan memberikan kesimpulan bahwa IWOM dan potongan harga akan memberikan dukungan terhadap pembelian konsumen, sehingga teknik ini akan menjadi teknik yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat pembelian konsumen. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan selamat sore.